Mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati almarhum Masjid Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Keluarga besar almarhum, wabil khusus Mbak Yan yang saya hormati, Bapak Ibu, hadirin hadirat, wabil khusus para sobat ambiar yang saya cintai. Saya hari ini banyak dapat pertanyaan dari kawan-kawan wartawan. Kenapa Masjid Kempot sudah 40 hari berpulang? Karyanya masih tetap dikenal, masih ada konser untuk mengenang beliau seperti malam hari ini di Indosiar. Masih banyak acara-acara yang dilakukan atas nama mengenang Didi Kempot. Hebatnya Didi Kempot di mana? Bapak Ibu yang saya muliakan, saya mencatat hidup dan mati yang paling sukses itu sederhana. Orang yang hidup dan matinya hebat itu siapa? Orang yang hidupnya membahagiakan orang dan matinya tidak menyusahkan orang. Tolong yang jilbabnya pink didengarkan ya. Bismillah pink. Jadi orang yang hidupnya membahagiakan orang lain dan matinya tidak menyusahkan orang lain. Dan ini terjadi pada almarhum Didi Kempot. Hidupnya membahagiakan jutaan orang dan meninggalnya nggak membuat susah. Makanya ini tantangan bagi saya untuk Wawin Laura, lanang ora wedok ora. Kalau di Thailand namanya Lady Boy. Wajahnya Lady, kakinya Boy. Ini tantangan bagi kita semuanya. Saya masih ingat betul ketika saya chatting WA dengan Mbak Yan, Mbak, tolong ceritakan berpulangnya almarhum gimana sih? Karena nggak ada sakit apapun. Setahu saya, walaupun beberapa kali manggung saya sebenarnya curiga karena nafas beliau yang terengah-engah. Ketika ketemu dengan saya di Ponorogo waktu itu, beliau istirahat, saya lihat kok ngos-ngosan. Ketika ketemu terakhir di Kendal sebulan setengah sebelum Ramadan, habis nyanyi kemudian para mbak-mbak disuruh nyanyi, beliau istirahat sama saya yang banyak ngobrol itu, beliau ngos-ngosan. Saya tanya waktu itu, Mas, sampai saya terus fokus biasa, sesak nafas dikit-dikit karena capek. Dan saya begitu merinding ketika mendengarkan cerita Mbak Yan, bagaimana kemudian malam terakhir beliau mau berpulang, masih membangunkan anak istrinya untuk makan sahur. Suaranya siapa? Anak suara orang rupoi biasanya entut. Maka saya sering ngomong dulu, salah satu guyonan saya dengan Mas Didi Kempot ketika di Jogja itu, Mas, sampean soal kiai ya, kenapa beliau suka dengan Gus Karim, pengen nyanyi dengan Habib Syekh? Karena waktu itu beliau ketika tanya sama saya, kunci aku main tenang dia Gus, sampean golek guru Mas, golek guru, cedak karo guru sing ketok sing nyata. Sekarang kan modelnya aneh-aneh, ngaji kepada radio umpamanya, ora jelas iki gurune sapa. Sing jenenge radio kuwi ana swara tanpa wujud. Sak ngerti kula sing ana swarane ana wujude jenenge bentuk. Maka kalau di Jawa Timur di Banyuwangi itu ada lagu yang cukup terkenal. So apa
liyane rono wujude ento jenenge. Dan alhamdulillah gara-gara itu masjid sering sowan-sowan kiai-kiai, termasuk salah satu kiai yang beliau sering datang itu di Sragen, Abah Sarif Hidayatullah. Abah Sarif Hidayatullah. Nah, ketika saya mendengar cerita Mbak Yan ini, bagaimana malam hari itu beliau masih teriak takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul Mbak Yan ya? Bagaimana kemudian matinya ini nggak membuat susah orang? Kan kadang-kadang orang kan gitu, wong sugih tapi mati ini ku angel. Mlebu rumah sakit ramari-mari, bondone nganti entek, bahkan nganti utang tangga teparuh, kemudian mati. Sehingga kemudiannya terjadi apa? Ninggali anak putune utang. Ini coba kita bandingkan dengan Masjid di Kempot. Hidupnya menyenangkan orang, matinya nggak menyusahkan orang. Dengan sesederhana itu Allah memanggil Masjid di Kempot. Artinya apa? Cerita hidup yang dibuat oleh almarhum itu adalah cerita yang baik. Maka kenapa saya sering mengatakan wong urip kuwi tugase mau gawe cerita. Sama halnya kita malam hari ini sekarang kita membuat cerita, Bu. Saya datang ke sini dalam rangka membuat cerita. Wallah, dari semua teman dekat saya yang 7 hari dan 40 harinya saya bisa datang baru almarhum di Kempot. Satu ya karena saya cinta dengan Masjid di Kempot, yang kedua ya mergo lockdown. Makanya hati-hati ini, kalau sekarang pemerintah mengatakan ayo kita masuk new normal, new ini anyaran, normal lagi waras, jadi waras anyaran. Jadi dipikir kemarin-kemarin rakyat ini kentir barangkali. Maka tolong dicatat, new normal itu dihadirkan karena faktor ekonomi, bukan karena sudah aman dari pandemi. Makanya kenapa ibu pun terlalu bermasker ini. Walaupun saya nggak yakin Anda itu bermasker karena takut dengan corona atau karena meromos, saya juga nggak tahu. Membuat cerita dan durasinya ini nggak lama. Durasi orang membuat cerita itu hanya antara gegem dan begal. Almarhum Didi Kempot dipanggil oleh Allah dari umur hari lahir sampai beliau meninggal hanya 53 tahun. Makanya kalau kemudian Ronggo Warsito urip mau mampir ngombe itu lumrah. Orang lahir itu, orang hidup itu disuruh membuat cerita Bapak Ibu itu hanya antara gegem dan begal. Maksudnya apa? Bayi lahir tangan dalam keadaan gegem, orang mati semuanya mati dalam keadaan begal. Ibu-ibu yang biasa melahirkan nyuwun sewu, lah bayi lahir kok tangannya gegem apa mboten? Gegem. Kenapa bayi lahir tangannya gegem? Lah begal rusak dalane, Pak. Obras mbahmu kok obras iki apa? Gegem. Maksudnya apa? Pengen menggenggam dunia seisinya, semuanya pengen digenggam, Pak. Dunia pengen digenggam. Harta pengen digenggam. Tanah, mobil, sertifikat, deposito pengen digenggam. Kamera pengen digenggam, HP pengen digenggam. Tapi sekuat apapun kita menggenggam harta dunia, begitu orang mati tangannya begar, Pak. Saya biasa menggoni orang mati, Pak. Orang mati tangannya mesti begar. Gak ada orang mati tangannya gegem, Bu. Kecuali petinju mati di ring. Pasti begar. Ini maksudnya apa? Cul. Semua yang kita bawa bakal diculki. Duit cul, mobil cul, sertifikat cul, bojo ayu lemu kaya Mbak Yan cul. Santai aja Mbak Yan, insyaallah kuat. Aku bilang jenengan mesem kau wis seneng Mbak, tenang. Susah kalau ndelok jenengan merengut, susah nangis. Aku melu susah Mbak. Wis lemu nangis wah jan serem. Sampai mawon ibu-ibu saya ngomongin. Kiai saya bilang kalau kamu menikah dengan yang gemuk, jangan menikah dengan yang kurus. Kenapa Kiai? Karena orang yang kurus itu fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Nah, wawin gitu tidak oleh cewek, kayak apa tetap nggak pernah jadian.
Batasnya hanya gegem dan begal. Dan durasinya nggak panjang. Hanya antara adzan dan sholat. Bayi lahir diadani, wong mati disolati. Jarak antara adzan dan sholat itu nggak panjang. Dan apa yang kita banggakan? Bakal licur. Makanya salah satu syair yang dulu sebenarnya saya pernah kata-kata di pondok Mbak Yan, tolong Mas Kempot ini bisa dibuat lagu dengan sing ahli. Saya punya syairan. Yen wis mati bondo ramelu, bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Sholatullah salamullah Rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Makanya kemudian pertanyaannya, mergo wong urip niku mboten suwe, apa yang harus kita lakukan? Maka Al-Quran mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Gawe cerita sing apik. Maka kalau orang itu ceritanya baik, begitu dia mati Bu dikenang. Soekarno meninggal dengan meninggalkan cerita yang baik. Dikenang Bu. Jadi nama bandara Soekarno Hatta. Jadi nama gelora Bung Karno. Jadi nama jalan Soekarno. Dikenang. Gus Dur namanya baik, meninggal sampai hari ini masih dikenang. Makamnya nggak pernah berhenti dari orang berziarah. Kenapa? Meninggalkan sesuatu yang baik. Dikenang. Hari ini almarhum Didi Kempot dikenang. Bahkan wali kota bikin patung prasasti. Dikenang. Makanya kalau Wawin ini ceritanya baik, bisa juga dikenang Win. Kalau Bung Karno jadi nama gelora, jadi nama stadion, Wawin orangnya baik meninggal, kan minimal bisa jadi nama toilet, Win. Kan aku ora bayangke ya, lak Wawin mati digawe patung iki patungnya lanang apa banjir bingung aku. Ya Allah. Maka ketika ada wartawan tanya sama saya, kenapa kok Masjid Kempot begitu dikenang? Bapak Ibu rahimakumullah, saya mencatat begini. Ada 4 jalan supaya orang itu menjadi viral. Anda silakan pilih yang mana. Itu teman-teman artis atau siapapun yang pengen viral, itu caranya cuma ada 4 ini. Satu, melawan orang yang besar. Jadi hari ini kalau orang pengen cepat terkenal gampang, bikin YouTube, bikin video, ngonek-ngonekin presiden, melawan pemerintah, itu pasti cepat terkenal. Tapi nggak lama, cepat ditangkap. Makanya di Indonesia itu sekarang yang lagi heboh kan 2. Jadi 1, gampang menghina orang, yang kedua adalah gampang minta maaf. Begitu demo, bunuh Jokowi, tangkap, maaf saya khilaf, matamu. Ini kalau dia melawan orang besar, cepat terkenal, cepat viral, tapi cepat ketangkap. Jangan pernah dicoba. Yang kedua, membuat masalah besar. Contoh di Purworejo muncul kerajaan, KAS, Keraton Asu Sejagat. Kondang Pak Bu, viral, betul Pak, tapi nggak lama. Siapa rajanya? Mantan bakul angkringan, jadi raja. Permausurinya nyewa. Belum selesai di Bandung muncul Bu, Sunda Emperan, muncul lagi. Ini orang membuat masalah besar, cepat terkenal. Kemudian